Ibu tadi yang di B lupa Ibu, ini screenshot. Yang sekarang ayo screenshot ya, untuk bukti remedial. Tadi yang kelas A lupa Ibu. Ya, Anissa ya yang screenshot aja Anissa. Nanti kirim ke Ibu ya. Kirimnya ke ini, si pennya aja, biar si pen nanti kirim di grup si pen. Baik, Ibu. Untuk Naya sama Faris, boleh tolong on cam? Faris, boleh tolong on cam? Satu, dua, tiga. Udah, Ibu. Terima kasih. Udah. Oke ya. Ibu akan share screen di remedial kelas B. Benar ini udah hadir semua? Nama-nama ini? Aidiatul, Aisyah, Anissa Indah, Ardina, Atika, Dela, Faris, Khadijah, Kurnia, Laili, Katrun, Raihan, Ronaldo, Tarisa, Vina. Ya. Ya, sudah Ibu. Sudah, Mas. Ya. Nah, terus Ibu mungkin satu atau dua orang kira-kira apa sih kesulitannya dalam menjawab soal? Ini khusus untuk UTS dan UAS ya. Ya, perwakilannya aja. Silakan. Nanti Roy ya, yang juga memberikan. Ya, kenapa? Ya, perwakilan. Anissa. Ya, Anissa. Ibu. Ya, apa Anissa? Ayo, nah, tinggal ngomong aja apa kesulitannya. Roy, apa Roy? Kenapa nilainya rendah banget, Roy? Halo? Roy? Tinggal ngomong kesulitannya aja nggak bisa, apalagi mau jawab soal. Apa, Roy? Oke ya, nggak bisa ngejawab, nggak apa-apa. Siapa yang bisa jawab? Ibu izin. Ya, Atika. Saya Atika Sarmanda Aulia. Kalau izin Ibu dari saya sendiri lebih ke kurang, saya ngerasanya kurang teliti aja sih Bu untuk apa namanya baca soal terus sama ini jawab buat ngejawabnya gitu sama mungkin ada yang jawabannya terbalik atau apa gimana gitu Ibu. Saya ngerasanya sih gitu Bu. Oke. Satu lagi yang lain yang kasih informasi. Satu lagi. Baik Ibu, izin menjawab Ibu. Ya. Jadi kalau menurut saya merasa materi yang belum saya mengerti itu di bagian AKB Ibu.
Dan juga saya Oke. ngerasa kurang teliti Ibu saat baca kasus yang panjang-panjang Ibu. Terima kasih. Oke ya, jadi Ibu sudah dapat gambaran. Jadi setidak-tidaknya mulai dari sekarang kalian berlatih dalam menjawab soal, ya. Karena kalau untuk UTS itu kan 50 soal. Seharusnya kalau 2 SKS itu 80 soal. Tapi Ibu Pres menjadi 50 soal, ya. Waktunya juga 50 menit sampai 60 menit. Jadi satu soal itu 1 menit. Kalian kalau melatih sekarang itu terbiasa nanti pada saat uji kompetensi itu 180 soal selama 3 jam atau 180 menit. Itu soalnya semua soal kasus. Ya, soal kasus itu kan harus dipahami, harus dicermati, kemudian kalian ngambil kesimpulan kira-kira apa nih masalah pasiennya. Baru kalian bisa menjawab. Jadi latihlah seperti itu. Nah, mulai dari sekarang. Nah, intinya apa? Karena ini materinya adalah tentang kebijakan kesehatan. Jadi semuanya itu memang kalau terkait dengan regulasi atau terkait dengan kebijakan itu memang soalnya panjang. Artinya apa? Clue-nya aja. Kalian kan sudah presentasi, sudah mendengarkan teman kelompoknya presentasi. Nah, kira-kira apa sih kalau di kebijakan kesehatan itu yang pasti terkait dengan angka-angka, apalagi terkait dengan AKI dan AKB. Namanya juga angka kematian ibu. Berarti kan yang ditanyakan itu pasti berapa angkanya saat ini. Kemudian target ke depan berapa. Jadi kalian itu mulai deh memahami kira-kira nih clue-nya apa sih kalau mata kuliah ini. Nah, kalau kebijakan pasti tentang itu. Kemudian pasti ditanya apa regulasinya. Pasti ditanya apa kebijakannya. Ya, nah kemudian peran peran dinas kesehatan provinsi, peran puskesmas, gitu ya. Itu berarti peran ya terkait dengan stakeholder, gitu ya. Nah, apalagi berkali-kali Ibu bilang kalau dosen itu sering menyebutkan dan berkali-kali itu satu sinyal bahwa pasti itu keluar, gitu ya. Nah, seperti Ibu sampaikan kan, misalnya AKI pada tahun 2009 dia urutan ke-6, pada tahun 2019 menjadi urutan keberapa. Sebenarnya itu soalnya mudah, ya. Di kisi-kisi soal itu kan terbagi tuh. Soalnya tingkat kesulitannya ringan, kesulitannya sedang dan berat, ya. Nah, jadi kalau NAS itu memang harus terdistribusi seperti itu, gitu ya. Jadi nggak bisa soalnya itu ringan semua tingkat kesulitannya, ya. Tapi ada juga tingkat kesulitannya itu yang berat, gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Jadi Ibu sudah bisa ya memahami. Berarti nanti sama tadi nanti dengan kelas A ya, nanti akan ada nilai bonusnya. Namun gitu ya, untuk remedial ini Ibu akan membagi tugas ya untuk ya perbaikan nilainya. Ya. Oke. Kalian sudah dapat ya daftar itu ya. Nah, kan semua ada berapa orang nih? Ada 16 sih. Ada 16.
Urutan masing-masing udah bisa dilihat, urutan keberapa? Saya nggak dilihat. Ya, Ibu share ya. Yang daftar. Oke, sudah tahu ya urutannya masing-masing ya. Catat ya, urutannya masing-masing. Aidatul 1, Aisyah 2, dan seterusnya. Ya, sampai Vina 16. Oke. Nah, ini materi nanti yang akan kalian kerjakan. Jadi materinya itu materi sesuai dengan bahan kajian. Oke, jadi sesuai dengan poin ini. Ya, silakan dicatat untuk yang jadi tugas remedial mata kuliah kebijakan kesehatan. Nanti kalian buat judulnya kalau mendapat tentang paradigma sehat, tulis tentang paradigma sehat di judulnya ini. Ya. Kemudian nama, NIM, kemudian yang di bagian bawah biasa ya, cover itu adalah jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nanti ada logo biasa ya. Udah. Nah, kemudian kalau yang dapatnya tentang halaman keduanya, paradigma sehat, isinya ini. Konsep sehat sakit, pengertian, dan implikasi. Ya. Nah, jadi sesuai dengan yang nomor tadi. Jadi nomor 1 dapat 1, nomor 2 dapat poin 2 ini, berarti nomor 2 siapa tadi? Tentang AKI dan AKB. Jadi kalau AKI dan AKB ini berisinya tentang definisi program. Jadi jangan panjang-panjang definisi programnya. Ya. Program AKI dan AKB adalah ya program pemerintah di bidang apa? Dalam rangka apa? Cukup gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, kemudian arah dan kebijakannya apa? Regulasinya apa? Berarti regulasi ini Permenkes nomor berapa? Kemudian rencana strategi 2024-2000 misalnya kan? Atau 2024 yang 24 kan udah berlalu, yang 5 tahunan ya. Nah, berarti 2020 2025 ya, seperti itu. Nah, kemudian yang poin 3 tadi yang daftar namanya nomor 3. Ini sama, program pemerintah ini tentang. Kemudian yang 4, nomor urut 4 tadi dapat yang 4. 5 ya. Jadi dicatat tuh. Yang 5 program pemerintah untuk HIV/AIDS. 6 tentang demam berdarah. Urut 7 dapat tentang diabetes dan gangguan metabolik. 8 tentang penyakit jantung dan pembuluh darah. 9, 10, 11. Terus gimana Bu yang lain? Nah, ini lanjut ke yang ini. Ya. Lanjut ke yang 11 berarti pembangunan wawasan kesehatan. Kemudian yang ini 12 ya. Oke, udah dapat semua? Ya, udah dapat ya 16. Nah, jadi kalau tentang SJ Sistem Kesehatan Nasional atau Sistem Jaminan. Ya, jadi SJSN misalnya atau tentang BPJS itu ringkas-ringkas saja. Ya, nggak perlu panjang-panjang. Paling banyak 5 halaman. Ya.
Paling banyak 5 halaman. Satu definisi, tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian arah kebijakan juga, ya ringkas-ringkas saja. Kemudian regulasi 1, 2, 3, 4. Kalau memang 5 sudah. Kemudian terkait dengan strategi, ya apa strateginya? Main 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian peran pembantu kepentingan, peran dinas apa? Itu juga cuma 1 halaman. Ya. Kemudian isunya itu berarti apa masalah-masalah terkait dengan pelaksanaan kebijakan, misalnya ada benturan misalnya dengan kebijakan yang lain atau apa gitu ya, kurangnya sosialisasi dan seterusnya. Itu juga sedikit, nggak usah bercerita, poin-poinnya saja. Nah kemudian peran perawatnya apa di situ, ya jadi maksimal 5 halaman. Nggak usah banyak-banyak, Ibu nggak mau ceritanya panjang lebar, jadi inti-intinya saja. Ibu mohon maaf, Ibu izin masuk, izin bertanya ya Ibu. Berarti ini masuknya kayak resume aja ya Ibu? Ya, resume aja. Oh, baik Oke ya, resume aja. Jadi Ibu nggak mau panjang lebar ya, kalau udah ceritanya panjang lebar seperti bercerita, itu sudah Ibu nggak lanjut untuk koreksinya, atau Ibu nggak lanjut untuk bacanya, nggak Ibu nilai. Jadi ini kesempatan kalian memperbaiki nilai, kerjakan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan Ibu, ya, sesuai dengan materi yang ditugaskan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu, untuk deadline-nya Hari Senin jam 10 paling lambat. Besok kan ini kalian kerjakan, hari besok kan libur, bisa kalian kerjakan. Karena resume-nya nggak panjang, ya. Kemudian kalian cari, ya, misalnya dapat misalnya tentang regulasi terkait dengan itu, ya. Ibu akan lihat, ya. Ibu akan baca karena ini terkait dengan perubahan nilai. Jadi kalau membuatnya asal, Ibu juga nggak akan Ibu toleh, ya. Jadi memang harus dikerjakan dengan serius karena ini perbaikan nilai. Ini Ibu sudah lakukan exercise, ya nilai walaupun nilai tugasnya itu dapat misalnya 90, di atas 90, tetap juga tidak membantu karena angka presentasinya untuk UTS dan UAS ini cukup besar ya, 25% masing-masing. Kalau itu rendah, ya nggak mengungkit nilai kalian itu. Ya, nggak bagus kan nilainya dapat C, tidak-tidaknya kalian ada nilai dapat B. Oke ya. Nah, coba deh kalian kan udah tahu tuh nilai UTS sama UAS-nya dengan kondisi yang sekarang. Nah, coba nilai presentasi dengan nilai makalahnya kalian kalikan aja ya. Nilai makalahnya misalnya dapat 92, 92 itu udah A. Nilai sikap misalnya dapat 92, rata-rata aja 92. Gitu ya. Dengan nilai yang kalian sekarang ini, nilai UAS dan UTS-nya kan 25%, 25%. Kemudian yang nilai makalah 20, ya. Dan sikap ya 10%. Coba deh kalikan, masih rendah nilainya. Jadi tolong ini kesempatan kalian untuk perbaikan. Oke ya, ada pertanyaan? Masing-masing sudah dicatat ya tugasnya apa? Ibu izin bertanya. Saya Saya Frida Yuni, saya dapat nomor 11 Ibu. Untuk nomor 11 itu ada syarat kayak seperti yang lainnya nggak ya Ibu? Kayak peran masyarakatnya, tujuannya, terus enggak, ini saja ya. Nih. Yang tertulis di sini. Saya nomor 11 Ibu. Oh, 11. Kan 12 ya, 11. Ya, kalau yang peningkatan sistem nasional itu kalian baca di buku Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, yang buku putih. Itu aja Kak, diresumkan. Oke ya. Karena Terima kasih Bu. ya, sistem kesehatan nasional itu kan bukan satu program penyakit ya. Jadi dia itu memang sistem kesehatan. Jadi buku Reformasi Sistem Kesehatan Nasional itu aja yang diringkas.
isinya apa, diringkas saja. Menjadi 5 halaman ya, jangan terlalu banyak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke ya. Nah, jadi nanti Ibu, apa? izin bertanya, Ibu, pengumpulannya itu di G Drive atau melalui email ke Ibu? G Drive ya, G Drive. Kemudian mungkin siapa nih yang mengkoordinir? Anissa aja ya, Anissa koordinir. Kemudian masukkan di situ remedial ya, MK kebijakan kelas kesehatan kelas 2B. Ya, kemudian linknya kirim ke Ibu. Ya, jadi teman-temannya masukkan ke G Drive itu file-filenya. Oke ya. Tidak ada lagi, Ibu cukupkan sampai dengan di sini. Ya. Ibu, mohon izin bertanya lagi. Tarisa kan dapatnya tadi yang nomor 15 ya, Ibu? Ya. Nah, untuk nomor 15 itu kan tentang germas ya, Bu ya. Itu apa ada yang harus tambahkan atau gimana, Ibu? Ya, ini aja resume aja tentang germas. Apa itu germas? Berarti definisinya kan, kegiatan-kegiatannya apa saja, tujuan pemerintah dengan germas itu apa gitu ya. Berarti tadi untuk itu semua maksimal 5 lembar ya, Ibu? Ya, jangan terlalu banyak gitu ya. Seandainya juga nggak bisa juga diringkes misal 6 atau 7 lembar ya nggak apa-apa. Oke, tapi jangan bercerita seperti artikel ya, ambil poin-poinnya. Misalnya kita bisa ambil 5 bagaimana, Ibu? Apa nggak apa-apa juga, Ibu? Ya, tapi jangan terlalu lebih ya. Batas toleransinya kalau 5 berarti 7 gitu ya. Jangan 10, 12 ya. Pusing Ibu membacanya, terlalu panjang. Ringkas-ringkas aja. Namanya juga resume. Ya. Berarti jika kurang dari 5 boleh ya, Ibu? Boleh. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Oke, nggak ada lagi ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat mengerjakan. Ya, nanti Ibu tunggu. Ibu izin bertanya sekali lagi. Ini pakai isunya nggak, Ibu? Iya, isunya. Tapi isunya jangan bercerita ya. Ambil poinnya. Misalnya, kurangnya sosialisasi tentang program AKI dan AKB di tingkat misalnya desa atau apa gitu. Atau program ini gitu ya bertentangan dengan program yang terjadi di daerah misalnya seperti itu. Misalnya di programnya AKI dan AKB itu kan ada jam persal di daerah. Itulah apa yang kalian temui. Jadi isunya itu sebagai ininya aja, permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan kebijakan itu. Jadi dia jangan bercerita ya, karena ibu hamil bla 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 cerita. Enggak, poin-poinnya aja. Ya. Minimal 3 lah isunya itu gitu ya. Apa isunya terhadap pelaksanaan kebijakan itu. Oke, udah ya, cukup ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya karena